Kenapa lo nggak nonton sinetron Indo? Kenapa lo malah milih nonton drakor? Ya karena beda lah. Kenapa? Emang sinetron kenapa? Beda ceritanya, beda kualitasnya. Sorry nih ya, yang horor tuh dulu tuh cuman bokep doang ada ya. Jadi ini film horor tapi itu kayak film bokep. Oh iya. Iya. Dul, gue habis nonton drakor seru banget. Seru. Startup tau kan lo? Apaan? Startup apaan sih? Startup drakor, lu tim Apaan? siapa? Han Ji Pyong atau Nam Dosan? Itu apa lagi? Gue Han Ji Pyong. Lu gak tahu? Nggak tahu gue. Drakor. Drakor. Lo tuh Iya. suka nonton drakor? Gue tuh nggak pernah sama sekali pengen nonton drakor gitu, nggak pernah sih gitu. Nah terus lo kalau lagi gabut ngapain? Ya gue paling nulis aja, nulis nyanyi. Jajan lu nonton sinetron ya? Enggak, tapi kenapa lo, sekarang kayak gitu, gue pengen nanya sama Gimana? lo. Kenapa? Kenapa lo nggak nonton sinetron Indo? Kenapa lo malah milih nonton drakor? Ya karena beda lah. Kenapa? Emang sinetron kenapa? Beda ceritanya, beda kualitasnya. Banyak sih bedanya. Banyak, seru-seru. Kalau lu mau tahu lebih lanjut, mendingan kita bahas aja. Oke, siap. Let's talk about it. Oke, Mut. Nih, gue nanya lagi nih ya. Ya. ya kan? Kenapa lo lebih suka drakor dibanding sinetron? Why? Sebenarnya alasannya banyak banget sih. Eh. Tapi beberapa aja kayak jalan ceritanya tuh menarik, nggak gitu-gitu doang, nggak ngebosenin. Oke, drakor yang Iya. menarik ya. Kalau sinetron Indonesia palingan lu bisa tebak nggak sih kayak misalnya anak yang hilang ketukar ketemu kayak gitu ya kan atau enggak apa ya? Ya pokoknya kayak gitu-gitu doang kan kalau sinetron Indonesia tuh. Tapi kalau drakor tuh enggak, ceritanya banyak dan temanya itu tuh nggak cuma percintaan. Orang-orang tuh mikir kalau drakor cuma tentang percintaan. Iya, karena jujur gue mikir kayak gitu juga sih kayak. Ya emang gue suka nonton romance, cuman kalau misalkan kayak drakor ya gue mending nonton film Indo aja sih gitu atau sinetron Indo aja. Padahal drama Korea tuh banyak juga loh yang action gitu. Ada yang tembak-tembakan kayak itu gitu. Terus ada juga yang tentang gaming tapi dia tuh real gitu. Itu lu nonton di Memories of the Alhambra. Pokoknya nanti gue kasih lu list banyak banget lo harus nonton. Itu tuh seru-seru banget. Tapi gini, Mut ya, gue masih penasaran nih. Ini terserah lo ya mau jawab apa, cuman gue pengen nanya. Setiap gue ketemu cewek sekarang, entah yang gue deketin atau yang ibaratnya aku teman-teman mantan. Oh, udah gak berhubungan. Bangsat. Sakit gue ngomong mantan banget. Kenapa setiap gue ketemu cewek mau itu siapapun lah gitu, yang entah teman gue, entah pacar gue, gue gak punya pacar tapi. Nah, terus pacar siapa dong? dulu gitu, entah mantan gue dan sebagainya, dia tuh pada suka drakor gitu. Dan menurut lo kenapa sih gitu? Maksudnya kayak kenapa cewek-cewek banyakan ya suka drakor? Apa karena romansnya? Atau cuma karena ceritanya aja? Apa ganteng-ganteng cowoknya? Nah, itu. Itu. Kalau lu tanya kenapa cewek-cewek yang suka nonton, ya pasti kebanyakan karena itu sih, ngelihat pemainnya. Karena pemainnya bener-bener bikin cuci mata gitu. Tapi kan pemain sinetron Indonesia juga beda lah. Kalau di sana kayak lebih mulus, opa-opa gitu kan. Tapi gimana gitu. Tapi nih sekarang nggak cuma cewek loh yang nonton drakor. Oh iya, serius. Udah banyak anak-anak muda, anak cowok gitu yang nonton drakor juga karena emang sekarang genrenya tuh bagus-bagus tentang bisnis kayak yang startup ini. Itu nggak cuma percintaan, itu ada tentang bisnisnya juga gitu kan. Selain itu nggak cuma yang bisnis ini, dia juga ada yang tentang kedokteran, ada tentang hukum. Dan dari drakor itu kita bisa sambil belajar gitu loh. Karena di sana kalau misalkan filmnya tentang hukum nih, di situ ada kayak belajar tentang pasal-pasal atau gimana ya. Jadi biasanya nih gue kalau habis nonton drakor, gue jadi pengen jadi dia gitu. Misalkan dia pengacara, gue pengen jadi pengacara gitu loh. Iya, jadi kayak Latah gitu. Berarti itu di drakor itu dia juga selain emang ya oke ganteng-ganteng ya, edukatif ya. Iya, itu banget. Dan itu mungkin kurang di sinetron Indonesia gitu. Iya nggak sih? Kalau di sinetron Indonesia paling mending rating nggak sih? Iya, karena tapi gini, Mut. Sinetron Indonesia ini menurut kita yang bagi anak muda, gue sih biasa aja sih gitu. Cuman kalau menurut banyak anak muda kurang edukatif. Cuma mak tuh pada nonton. Ya karena gimana? Beda selera kayaknya ya. Beda selera mungkin. Iya, beda selera kayaknya. Iya bener. Terus lu mungkin kita sedikit gue pengen bahas sinetron Indonesia lah gitu. Nah sinetron Indonesia ini lo enak gak sih? Ini kan kata orang-orang nih, gue juga liat di berita terus banyak meme juga kan kayak
sama judul-judul filmnya terus sama akal sehatnya tuh kayak nggak ada gitu. Iya, lebay banget. Iya kayak banyak banget yang kalau mau ketabrak itu sering banget gak sih? Yang kayak tahu-tahu ketabrak mental. Gitu iya, dan dia malah cuma iya, enggak nih. Ya kan? Iya, dia bukan menghindar. Bener. Kenapa gitu? Ya, gue juga kadang ya kan mak gue juga suka nonton gitu. Cuman sekarang mak gue sih udah beralih ke drakor. Itu serius. Padahal mak gue udah tua banget, bro. Nah, lu harus ikutin tuh. Mama lu ikutin orang tua. Enggak, ntar gue dimasakin. Sumpah, mak gue kalau gue ikutan ditambah gak dimasakin lah gitu. Jadi gini, maksud gue sedih banget sih. Maksud gue mungkin dari kualitas sinetron kita sendiri ya gitu. Gue di mata orang yang mungkin nggak terlalu suka drakor, dan gue juga sedikit nonton sinetron Indonesia yang kadang-kadang nggak logis gitu. Paling ya ibaratnya mungkin lebih di apa ya, jalan cerita itu lebih di pokoknya masuk akal lah ya, nggak sih, nggak usah sampai lebay gitu. Terus juga kayak azab-azab gitu ya nggak sih? Iya. Azab-azab. Itu dulu inget itu nggak jelas. Ada meme yang kayak pocong muter-muter gitu di mobil molen. Oh iya? Iya ada. Oh iya, gue tau. Terus dia lempar. Iya, itu aneh banget. Ada sih, coba gue kayak, ini kocak banget. Dan kayak apa ya, dari segi editannya juga kayak apa sih? Iya. Gitu sih, padahal ya kalau gue lihat di TikTok atau di media sosial lain, itu tuh editan anak-anak Indonesia sekarang, anak-anak muda sekarang tuh kayak keren-keren. Iya, bener banget. Tapi kenapa mereka nggak dipanggilin ya? Itu dia. Menurut gue mungkin yang kayak gitu sih lebih dibutuhin sekarang gitu, untuk ngembangin sinetron Indonesia. Oke. Tapi kalau misalkan drakor tuh juga ada yang series-series gitu ya? Yang drakor, maksudnya kayak sinetron kan ada episode-episodenya. Tapi kalau misalkan sinetron, maksudnya ada episode, sorry, sinetron itu ada episode-episode kan. Drakor tuh juga ada episode-episode gitu nggak sih? Iya, emang kalau drakor, drama tuh pasti ada episode-episodenya. Kalau yang cuma satu doang itu kan film ya. Oke. Iya, kalau drakor tuh berepisode-episode. Tapi bedanya, kalau drakor nih emang udah ditentuin misalnya 16 atau sampai 20 biasanya sih itu sekitaran 16 sampai 20 tuh episodenya. Dan itu udah dibuat sebelumnya, sebelum ditayangin itu udah jadi episodenya semuanya. Baru ditayangin satu minggu satu episode. Beda sama Indonesia. Kalau Indonesia kayak sambil ditayangin sambil lagi syuting gitu loh. Jadi kalau misalnya rame dilanjutin, kalau nggak rame tahu-tahu putus tengah. Gue tuh kayak gitu. Apa ya, gue tuh pernah nonton sinetron di satu channel sih emang kayak suka putus tengah jalan gitu, bro. Tiba-tiba udah nggak ada filmnya gitu. Udah nggak ada. Bahkan ada yang kayak tahu-tahu pemeran utamanya ganti tapi dengan judul yang sama. Iya kan, itu kocak tuh sumpah. Itu kalau di Indonesia juga ada nggak sih, misalnya dia main di film ini, tapi dia main di film itu juga lagi di sinetron ini dan di sinetron itu. Karena orang Indonesia sukanya itu, jadi itu mulu yang dipakai gitu. Iya, benar. Kalau di Korea kan kayak harus dia yang cocok gitu. Kalau ini yang penting yang penting menjual. Pokoknya iya. Yang penting menjual dan ibaratnya kadang tidak mengedukatif banget sih. Kadang emang ya gue melihatnya seperti itu. Tapi gini kan. Mungkin sinetron emang rada-rada begitulah gitu kan. Cuman faktanya sekarang adalah untuk film sendiri, gue sedikit geser ke film ya. Ya boleh. Karena film Indonesia itu emang jauh lebih bagus sih dibanding dulu gitu. Kalau misalkan film Indonesia sekarang tuh udah mulai modern, udah mulai apalagi ya? Udah mulai ceritanya juga bagus banget gitu. Alur ceritanya bagus banget. Terus yang horor juga, sorry nih ya, yang horor tuh dulu tuh cuman bokep doang ada ya. Jadi ini film horor tapi itu kayak film bokep. Oh iya. Iya kayak gitu. Cuman pansen aja gue dulu gak boleh nonton film horor sama orang tua gue. Iya serius. Kan? Gue tuh dulu sering sih jangan nonton film horor kan. Gue pernah nonton pokoknya film hororan gitu kan. Terus kayak ya tau jadi kayak begitu gitu loh. Satu tampilannya wah kayak bokep enggak, horor juga enggak, nanggung dulu. Iya, kalau sekarang bener-bener kita dapet banget takutnya, deg-degannya. Kayak gitu Pengabdi Setan kan bagus banget. Iya, itu gue suka. Itu keren banget. Nah, film Indonesia itu udah mulai menanjak lah. Nah, gue nungguin tuh film-film yang kayak gitu juga. Iya, sinetron Indonesia harusnya kayak gitu juga sih. Maksudnya kayak seharusnya bisa sih ada yang kayak gitu. Kalau misalnya film bisa, pasti bisa lah sinetron dikembangin juga ya. Iyalah gitu, maksud gue. Ya mungkin gue berharap banget sih ya dari para penulis sinetron gitu. Maksudnya mudah-mudahan bisa ikut berkembang juga kayak
industri film di Indonesia gitu. Maksudnya juga intinya tuh ya gue pengen banget sinetron itu lebih logis lagi, terus juga kayak edukatif ya, karena ya gitu banyak sekarang ibaratnya nih ada peraturan kayak kita itu nggak boleh yang apa sih tuh, tidak mencontohkan yang baik lah di TV gitu kan. Tapi sinetron itu mencontohkan tidak baik bro. Padahal yang nonton itu dari semua kalangan usia gitu. Nah itu permasalahannya kan, jadi kayak gue merasa apaan sih gitu, maksud gue giliran kayak ada satu film Kucumbu Tubuh Indahku ya, gitu-gitu ya. Itu bagus ceritanya sebenarnya, ya kan, bagus ceritanya. Cuman kayak itu nggak boleh ditonton karena maksud dilarang lah gitu, dicekal mana-mana juga karena kayak. Gue nggak tahu sih. Lu nggak tahu ya gitu kan? Karena kayaknya tonton lu yang dewasa ya. Itu pokoknya berkaitan soal seniman lah gitu. Sebenarnya bagus ceritanya, cuman nggak boleh lah karena banyak yang tidak mencontohkan yang baik dan benar gitu. Cuma sinetron kita gitu, lu bayangin adegan tiban-tibanan, ya nggak sih? Cowok-cewek tiban-tibanan, tapi di shoot, fuck lah buat gue sendiri ya yang nonton. Kenapa film yang bagus nggak boleh? Maksudnya itu bisa diambil sarinya lebih bagus gitu, lebih lanjut. Tapi kalau sinetron itu nggak cuma tiban-tibanan terus kayak anak-anak SMP kayak wah gila sweet banget segala macam gitu. Gila banget gak sih? Itu gue enak gitu. Jadi ya gue pribadi berharap sinetron Indonesia tuh lebih baik lagi lah. Ya, gitu. amin sih. Iya nggak sih? Iya. Biar gue bisa beralih dari drakor mungkin nanti kalau. Iya bisa. Kayaknya kita harus pamit. Iya nggak sih? Kita udah mau pamit ini. Iya benar. Lu masih ngomong banyak lagi. Kayaknya baru opening tadi. Baru opening ya, tapi nggak terasa banget nggak sih? Iya. Karena lu tuh suka buat drakor. Iya, jadi gue bisa ngomongin panjang tentang drakor seharian gue. Dan gue itu suka tipe yang apa ya? Gue sebenarnya senang film Indonesia, cuman ya gue sedikit mengkritik soal sinetronnya gitu. Bukan filmnya sih, filmnya udah bagus gitu sih. Jadi buat kalian jangan lupa like, comment, and subscribe. Jangan lupa nyalain loncengnya. Oke. Dadah. Bye Urbanis.